Penembakan dua pria oleh orang tak dikenal yang terjadi di sebuah minimarket di res area kilometer 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, menghebohkan masyarakat. Peristiwa ini diduga berkaitan dengan pengejaran pemilik mobil rental ke terduga pelaku pencurian mobil. Di lokasi kejadian, ditemukan barang bukti selongsong peluru di TKP dengan kaliber 9 mm dan bukti CCTV pelaku berjumlah 4 orang. Satu korban penembakan meninggal dunia, satu korban lainnya kritis. Polresta Tangerang memastikan peristiwa ini berkaitan dengan bisnis rental kendaraan. Paling mobil. Kita tahu terjadi penembakan mengenai korban sampai meninggal dunia. Yang pasti hasil dari informasi yang kita dapatkan ini adalah bisnis daripada rental kendaraan. Jadi korban ini adalah salah satunya adalah pemilik rental kendaraan yang kendaraannya digunakan oleh terduga pelaku yang sama-sama kita lihat di video tadi. Untuk yang pemilik atas nama saudara I, ini sudah meninggal dunia di RSUD Belaraja. Yang satunya atas nama saudara R, ini dalam kondisi memang cukup kritis dan kita sudah lakukan perawatan secara intensif dari Rumah Sakit Umum Daerah Belaraja. Sekarang dirujuk atau ditangani oleh RSCM Jakarta, mendapatkan barang bukti dari selongsong peluru yang tertinggal di TKP dengan kaliber selongsong peluru ini 9 mm. Yang pasti kita sedang dalami, kita uji secara lapor, secara scientific crime investigation untuk mengungkap tindak pidana penembakan ini terjadi. Berdasarkan petunjuk yang kita kumpulkan daripada CCTV, kemungkinan berjumlah 4 orang. Hingga saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dari kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Lalu bagaimana proses identifikasi penembak bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, dan benarkah polisi telah menjalankan SKOP terkait dengan laporan korban ke polisi yang minta pengawalan dan perlindungan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Rani Purbawa, dan juga anak korban Rizky Agam. Selamat sore Pak Rani dan Mas Rizky. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Rani dulu. Pak Rani, ini sejauh ini pelaku yang teridentifikasi sudah 4 orang ataukah lebih, dan apakah sudah ada yang ditangkap? Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan perkembangan hasil penyelidikan yang sudah kita lakukan. Saat ini jajaran Satreskrim Polresta Tangerang yang dipimpin langsung oleh Bapak Kasatreskrim Kompol Arif sedang berupaya semaksimal mungkin mencari para pelaku ini untuk segera kita tangkap. Sejauh ini sudah teridentifikasi ada di mana, Pak? Benar 4 orang atau ada lebih? Baik, dari hasil petunjuk dari CCTV, sementara yang kita lihat ada dugaan ada 4 dari terduga pelaku penembakan ini. Kemungkinan pastinya kita akan kembangkan dan kita dalami terus. Bisa terjadi pelaku ini lebih dari 4 orang. Demikian. Oke, baik. Ini kan ada keterangan disampaikan oleh Mas Rizky sebelumnya bahwa salah satu pelaku ini mengaku sebagai anggota TNI. Apakah sudah dipastikan juga salah satu orang ini memang betul anggota TNI atau bukan? Baik, Mas. Jadi terkait keterangan tersebut, kami sedang mendalami secara maksimal dugaan oknum yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kita sampaikan keterlibatan tersebut yang pastinya kami terus berupaya semaksimal mungkin selalu mendalami adanya informasi
secara proses penyidikan yang maksimal. Baik, Pak Randi, terkait dengan mobil yang saat ini memang sudah berpindah tangan, bukan dari penyewa pertamanya, apakah ada dugaan ini sindikat penggelapan mobil, Pak? Baik Mas, jadi ya terkait rangkaian penyelidikan yang kita sudah lakukan, yang pastinya kita nanti akan sampaikan lebih lanjut apakah para pelaku ini merupakan sindikat daripada penggelapan kendaraan. Baik Pak Randi, tahan dulu, saya ke Mas Agam dulu. Mas Agam, sebelumnya kami turut berbelasungkawa terkait dengan peristiwa yang menimpa ayah Anda, tapi kami ingin mengetahui lagi bagaimana kemudian waktu itu Anda dan juga ayah Anda sempat ditolak untuk minta pendampingan di Polsek Cinangka. Bagaimana waktu itu respon ataupun ucapan yang disampaikan oleh polisi di sana? Padahal Anda sudah membawa dokumen yang lengkap. Jadi saya cerita dari awal saja yang pas di Caketi Pandeglang ya. Jadi kan waktu itu mobil saya disewa sama Ajak selama 3 hari. Nah, waktu itu Anda sempat hilang kontak dengan Ajat dan juga mobilnya GPS-nya hilang seperti itu ya? Baik, sebentar malam baru sehari, ya. Mobil saya cek 2 unit GPS. Saya langsung sudah. Mas Agam, mohon maaf bisa diulang lagi Mas karena ada kendala koneksi. Jadi waktu saat GPS terputus, saya langsung, waktu itu kan malam saya sudah di rumah saya. Saya telepon bapak saya bilang, ya ini mobil Brio, kemungkinan GPS putus 2 karena yang satu lagi masih aktif. Terus kata ayah saya malam itu, ya udah kita berangkat malam ini, keburu mobil itu jauh. Pas putus itu saya cek di Pandeglang dari arah dekat Malimping. Iya. Waktu itu saya dan tim Makmur Jaya, rental ayah saya, jalan dari Makmur Jaya itu sekitar jam 12 malam untuk mengejar unit Brio tersebut. Sesampainya di Pandeglang sekitar jam 2-an, berpapasanlah itu mobil sama saya di Caketi, di pertigaan Caketi Pandeglang. Iya. Waktu itu saya pepet, ayah saya berhenti, turun. Ayah saya menanyakan, ini mobil saya, ini siapa yang pakai? Soalnya itu mobil udah berpindah tangan. Iya. Langsung dari orang tersebut ada dua orang di dalam mobil saya. Dia menodongkan senjata. Oke. Saya ini dari TNI Angkatan Laut, sambil nodong ke kepala ayah saya. Oke, ada pengancaman sampai ke Anda ya, Mas Agam. Mohon maaf saya potong dulu Mas Agam. Kita langsung ke bagian Anda meminta perlindungan di Polsek Cinangka. Ini ketika Anda minta perlindungan, alasan dari polisi adalah tidak membawa dokumen, Mas Agam. Betulkah? Karena kata Anda sudah membawa semuanya, katanya Mas Agam. Salah sekali itu, salah sekali. Karena saya sudah menjelaskan waktu saya datang. Jadi dalam perjalanan pengejaran mobil itu kan kabur. Saya mengikuti arah ke Pantai Cerita, Pantai Anyer. Yeah. Saya melihat mobil itu berhenti di Pantai Anyer, di Pasar Anyer. Saya mengecek Google Maps polsek terdekat karena sebelumnya saya sudah berkomunikasi sama ayah saya bahwa mobil ini berhenti di mana, kita ke polsek atau polres terdekat. Kata ayah saya kan seperti itu. Kemudian mobil itu pun berhenti di Pasar Anyar. Di dekat Pasar Anyar ada Polsek Cinangka, sekitar 2 km dari lokasi mobil berhenti. Di situ ada petugas penjaga. Saya bilang, izin mohon bantuannya Pak, saya ini dari rental mobil. Mobil saya dibawa kabur sama orang, GPS sudah dicabut. Tinggal satu lagi GPS saya di sini. Saya minta pendampingan untuk mengambil unit saya. Bapak saya bilang seperti itu. Iya. Waktu itu dari petugas itu bilang, ini dari leasing ya, katanya seperti itu kan. Iya. Saya bilang, bukan Pak, ini bukan leasing. Ini saya bawa berkas-berkas, saya ini rental mobil, korban, mobil saya dibawa kabur. Saya bawa surat-suratnya, bawa BPKB asli, STNK asli, dan kunci serep.
Ya. Karena STNK asli pun saya bawa, kalau rental mobil tuh saya nggak ngasih STNK asli, ada surat rentalnya, surat jalannya. Ya. Gitu. Saya ngomong seperti itu, kemudian dari anggota yang jaga, baik saya koordinasikan dulu ke Kapolsek. Ya. Waktu Kapolsek, koordinasi ke Kapolsek, saya kan di depan apa pintu masuk Polsek. Mereka masuk ke dalam untuk konfirmasi untuk ke Kapolsek kemungkinan. Terus waktu itu malah dia bilang gimana lanjutannya, maaf saya nggak bisa mendampingi. Lah kenapa nggak bisa mendampingi? Saya bilang seperti itu. Ya. Ini kan polisi, institusi yang mengayomi masyarakat. Maling mobil! Seperti itu. Oke. Ya nggak bisa, karena Kapolsek nggak bisa mendampingi. Ceritanya nggak bisa jalan kalau tidak ada perintah. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Ya, tapi Mas Agam waktu itu tidak ada kejelasan alasannya kenapa Pak Kapolsek enggan untuk mendampingi. Nah, setelah dia menolak, saya mau mengecek GPS lagi mobil itu. Waktu itu kan berhenti lama di situ, sekitar 30 menitan. Saya mengecek, saya mengasih tahu ke ayah saya, ya ini mobil udah jalan lagi. Sedangkan di sini tidak ada kejelasan di Polsek Cinangka. Ya udah kalau emang di sini nggak ada, saya beri saran kayak saya ikutin mobil lagi. Nanti di Polsek atau Polres terdekat kita melakukan hal yang sama, niatnya seperti itu tadinya. Oke, jadi memang tidak ada kejelasan alasan apa yang kemudian membuat polisi menolak kita ya? mau menunjukkan surat-surat aja, mereka abaikan. Oke, walaupun Anda sudah membawa dokumen baik. Saya ke Pak Rani. Pak Rani, ini kan 4 orang di Polsek Cinangka diperiksa Propam dan sejauh ini prosesnya seperti apa? Berarti ada kesalahan SOP di sini Pak terkait dengan penolakan pendampingan kepada korban. Baik Mas, jadi terkait adanya penolakan yang dilakukan oleh polisian di Polsek Cinangka, saya tidak bisa menjelaskan karena tersebut bukan wilayah hukum Polres Tangerang. Itu masuk dalam wilayah hukum Polres Cilegon. Betul. Ya, kemudian Pak, kalau untuk Kapolsek Cinangkanya, yang Anda tahu sudah diperiksa juga, termasuk dari 4 orang yang diperiksa oleh Propam? Nah, terkait pemeriksaan anggota Polsek Cinangka termasuk Kapolsek, makanya saya pun tidak mengetahui karena ya bukan wilayah kita, itu wilayah Polres. Namun sebelum itu sempat kita berkonfirmasi dengan Kapolsek karena tadi terkait penolakan yang dilakukan oleh Polsek, namun Kapolsek sempat memberi bahwa bukan menolak, dikhawatirkan untuk pendampingan tersebut kita tidak sesuai dengan prosedur karena tidak ada laporan polisi dari pihak korban atau dari pihak rental saat mendatangi. Itu saja dari Kapolsek sempat menghubungi kami. Demikian, Mas. Oke Pak, yang ingin kami tanyakan lagi Pak Rani, ketika misalnya ada orang yang minta perlindungan untuk misalnya pengejaran tadi, penggelapan mobil, itu kita harus mintanya ke tempat di mana kita sedang mengejar atau memang di wilayah hukum asalnya Pak? Misalnya kalau misalnya Mas Agam ini di Tangerang seperti itu. Ya, baik. Baiknya adalah kita kehilangan kendaraan atau kita kendaraan dalam keadaan rental disewa orang, diduga kendaraan kita dibawa kabur, sebaiknya membuat laporan terlebih dahulu untuk dasar bahwa memang ada dugaan penggelapan atau pencurian, sehingga pada saat dilakukan pencarian perlunya pendampingan dari pihak polisian, kita lebih mudah dan lebih cepat untuk membantu masyarakat ada keluhan yang dialami oleh masyarakat yang lapor. Di beberapa misalnya di kota lain ada seperti itu. Oke, saya ke Mas Agam. Mas Agam, waktu itu Anda sebelum mengejar para terduga pelaku ini, Anda sempat lapor juga kah ke Kepolisian Tangerang terkait dengan penggelapan atau langsung kejar saja seperti itu, Mas? Langsung kejar saja karena ini sifatnya sudah urgent, mobil kita udah IP-nya sudah dipotong. Jadi kalau urgent itu kita langsung ke unit seperti itu. Waktu di Polsek Cinangka emang ada bahasa dia, sudah ada LP-nya belum kata yang jaga di sana.
Saya bilang belum ada belum dibuatkan LP karena ini urgent. Mobil saya 3 jam yang lalu dicabut GPS-nya dan saya samperin itu sudah ada senjata api seperti itu. Data tidak direspon sama sekali. Ya. Sampai akhirnya bilang kok seperti ini sih Baik. pelayanannya kok kenapa seperti ini, menyampaikan ke anggota yang jaga. Oke, baik, saya ke Pak Rani. Pak Rani, ini kan terkait dengan waktu dan juga urgensi, Pak. Ketika sedang mengejar orang ataupun butuh perlindungan, kemudian yang paling dekat adalah Polsek Cinangka. Kemudian memang bisa dibetulkan ketika polisi menolak adanya permintaan perlindungan, apakah harus melihat ini dia leasing atau bukan, padahal sudah ada nyata-nyata terjadi pengancaman terhadap para korban. Jadi karena sifatnya urgensi, memang adanya belum ada laporan yang dilakukan pihak pelapor, misalnya dalam peristiwa seperti ini, ya sebaiknya tadi membawa kepemilikan bukti kendaraan tersebut untuk mempermudah berkoordinasi di polsek-polsek atau di wilayah kepolisian lain. Tapi bukti sudah dibawa, Pak, tadi katanya, Pak, semuanya, Pak, BPKB dan juga kunci mobil segala macam. Pak. Sudah dibawa dan saya sudah mau menunjukkan tapi dihiraukan. Bagaimana itu, Pak? Makanya saya pun mendapatkan konfirmasi dari Sapolsek, itu belum sempat menunjukkan keterangannya. Kita belum tahu juga ya. Karena kita memang di Polres Tangerang ini fokus dalam pengungkapan terjadinya peristiwa penembakan meter 45. Baik. Nanti kita juga akan ikuti kembali kasusnya. Kita tunggu pelaku agar segera bisa tertangkap. Terima kasih Pak Ibda Rani Purbawa dan juga Mas Rizky Agam sudah bergabung bersama kami. Semoga pelakunya bisa terungkap. Ya, Mas Rizky. Ya. Baik. Kembali di Angin Sore, pemirsa, aksi premanisme diduga kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. 3 pemuda pengendara motor menggedor dan mengancam pengemudi mobil. Korban sempat melapor ke polisi, namun tidak langsung ditindak. Dekatnya kantor polisi nggak? Video viral pengancaman oleh pengendara motor berboncengan 3 orang di Jalan Hankam, Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Sepeda motor ini terus mengikuti mobil dan mengancam mereka. Tolong! Videoin lo. Keras ya. Menurut kesaksian korban, peristiwa berawal dipicu saat ia menyalip motor yang berjalan pelan di tengah jalan. Nah, dengan jarak motor dia dengan mobil saya cukup dekat, kita juga refleks, akhirnya membanting setir ke kanan, dan di situ dia mulai memaki saya. Dari situ mulailah dia mengejar saya dan menggedor kaca sopir dan penumpang, dan menendang bodi mobil sampai menabrakkan ke bemper belakang. Farhan Al-Mahdi, pengemudi mobil, melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun, ia tidak langsung ditangani. Kini polisi akan memberikan sanksi bagi anggotanya yang tidak langsung tangani kasus ini. Nah, itu sudah kami dalami. Jadi anggota yang piket pada hari tersebut ya dilakukan pemeriksaan secara internal terkait dengan dugaan adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran SOP yang dilakukan oleh anggota piket yang pada saat itu bertugas. Hingga kini, polisi masih mencari keberadaan ketiga pelaku. Olah TKP pun telah dilakukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Duka mendalam dialami keluarga pengacara asal Makassar yang tewas tertembak oleh orang tak dikenal. Istri korban tak tahu siapa pelaku dari kejadian ini, namun mengakui saat ini korban tengah menangani sejumlah kasus di Kabupaten Bone. Tangis haru keluarga pecah di pemakaman pengacara asal Makassar yang meninggal dunia tertembak oleh orang tak dikenal saat tengah merayakan pergantian tahun bersama keluarganya di Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Istri korban mengaku baru mengetahui suaminya meninggal akibat ditembak saat di rumah sakit. Keluarga juga tak sempat melihat pelaku penembakan. Waktu saya masih bawa suami saya di puskesmas, di situ baru saya tahu bahwa suami saya korban penembakan. Jadi di situ baru saya tahu
kalau dia itu korban penembakan. Dan kalau dimintai keterangan ya pasti saya memberikan bahwa suami saya kalau bisa begini. Keluarga mengakui korban yang berprofesi sebagai pengacara saat ini memang tengah menangani sejumlah kasus di Kabupaten Bone, namun tak tahu apakah penembakan ini berkaitan dengan hal tersebut. Saya juga tidak menjelaskan bahwa ada itu, cuma kalau kasus-kasus yang ditangani Bapak ya memang ada. Ada kasus-kasus sensitif mungkin Ibu yang pernah Bapak ceritakan ke Ibu? Kalau kasus-kasus yang ditangani Bapak di Kabupaten Bone ada beberapa. Karena selalu saya dampingi Bapak. Kalau mau sidang atau mau ke Polres atau ke kepolisian, saya selalu dampingi mereka. Dia. Baik. Keluarga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kebakaran menghanguskan bedeng pekerja proyek bangunan di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga akibat pembuangan puntung rokok secara sembarangan. Kobaran api terus membakar bedeng proyek yang terbuat dari material semi permanen. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat menghabiskan material bangunan. Upaya warga memadamkan kobaran api tidak berhasil karena dilakukan secara manual dan diakibatkan kuatnya tiupan angin dengan leluasa menghabiskan bangunan dan isinya. Besarnya kobaran api di lokasi kejadian membuat panik masyarakat Pagedangan yang tinggal berdekatan dengan lokasi kebakaran. Warga menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api. Kuat dugaan kebakaran diakibatkan puntung rokok yang dibuang sembarangan karena pekerja semuanya perokok. Dikasih puntung rokok ataupun konsleting listrik. Oh gitu. Terus ketahuan tuh langsung tiba-tiba gede aja. Ketahuan udah tiba-tiba udah asap. Posisinya udah nggak ada orang, kalau ada orang. Api akhirnya dapat dipadamkan. Meskipun tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun 3 lokal bedeng yang terbakar ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kasusnya saat ini masih dalam penyelidikan Polsek Pagedangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Sore pemirsa, pasca libur tahun baru di Yogyakarta, arus balik di stasiun Yogyakarta hari ini terpantau ramai. Puncak arus balik di stasiun Yogyakarta telah terjadi pada 29 Desember lalu. Usai perayaan pergantian tahun 2025, penumpang di Stasiun Besar Yogyakarta pada arus balik momen libur tahun baru masih terpantau ramai. Puncak arus balik libur tahun baru justru terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 lalu dengan jumlah penumpang naik di Stasiun Yogyakarta mencapai 31 ribuan dan penumpang yang turun mencapai sekitar 26 ribuan. Dari data KAI Daob 6 Yogyakarta per 1 Januari tercatat, sekitar 288 ribu penumpang kereta api jarak jauh berangkat dari 2 stasiun, yaitu Yogyakarta dan Lempuyangan. Kebanyakan para penumpang yang naik kereta api jarak jauh ini masih didominasi oleh tujuan ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Momen libur Nataru tahun ini, KAI Daob 6 Yogyakarta menjalankan operasional 22 kereta api jarak jauh dan 12 tambahan kereta api jarak jauh. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Arus balik libur Tahun Baru 2025, Stasiun Pasar Senen, Jakarta ramai pemudik yang kembali ke Jakarta. Lebih dari 33.000 penumpang diperkirakan tiba di Jakarta menggunakan kereta api hari ini, baik yang turun di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir maupun stasiun lain di Jakarta. Selain penumpang yang kembali ke Jakarta, masih banyak calon penumpang yang akan berangkat ke luar kota Jakarta untuk kembali ke daerah asal setelah mudik menikmati libur panjang tahun baru atau yang baru akan mudik.
Tercatat lebih dari 15.000 calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, ataupun stasiun lain di Jakarta hari ini. Dan untuk informasi terkait dengan arus balik tahun baru, pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Henry Aprila di Res Area Kilometer 19B Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore Henry, apakah di Res Area sudah terpantau kepadatan di sana untuk arus balik? Selamat sore Bre dan juga pemirsa, kalau untuk situasi terkini di kilometer 19 arah Cikampek menuju Jakarta, ini pantauan kami di lapangan, terlihat memang belum ada kepadatan kendaraan yang terjadi. Kemudian juga memang untuk kendaraan ini masih bisa dikatakan normal. Kemudian kalau informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga berikut bersama dengan juga ke pihak kepolisian yang menyampaikan kalau untuk puncak arus balik di libur Natal dan juga Tahun Baru pergantian tahun 2025 memang diprediksi pada 2 sampai dengan 5 Januari 2025. Kalau memang mengingat untuk hari ini Bre dan juga pemirsa, ini tandanya sudah 3 hari pasca perayaan Tahun Baru 2025 yang memang para masyarakat atau masyarakat yang hendak melaksanakan libur maupun pulang ke kampung halaman memang sudah mulai kembali ke Jakarta. Kemudian kalau untuk pandangan kami saat ini, Bre dan juga pemirsa, di belakang kami saat ini memang kendaraan yang didominasi melintasi di kilometer 19 tepatnya dari arah Cikampek menuju Jakarta. Ini didominasi dengan kendaraan pribadi yang menggunakan plat B atau kendaraan yang berasal dari Jakarta. Kemudian kalau untuk kendaraan lainnya seperti halnya truk pengangkut barang berat, kemudian juga bus antar kota yang juga masih mendominasi dari arah Cikampek menuju Jakarta. Kemudian juga terkait dengan informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga juga tentunya ada himbauan yang disampaikan untuk para pengemudi ataupun masyarakat yang setelah melakukan liburan di beberapa titik wilayah untuk menuju kembali ke Jakarta, terutama untuk para pengemudi. Ini diharapkan untuk memperhatikan kembali kondisi fisik secara baik, kemudian juga tetap memeriksa kembali kondisi kendaraan secara prima dan dipastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Kalau bisa mengingat juga di rest area ini tentunya menjadi satu informasi untuk para pengendara, terutama untuk masyarakat yang hendak melaksanakan pulang ke Jakarta kembali setelah melakukan libur ataupun pulang kampung ke beberapa titik lokasi wilayah. Ini bisa melakukan istirahat jika mengalami lelah atau capek, bisa beristirahat di rest area yang tersedia. Kemudian juga kalau misalnya kendaraan saat ini memang belum terlihat kepadatan Bre dan juga pemirsa, nantinya kita akan pantau terus karena kalau informasi terkait cuaca juga hingga saat ini memang belum turun hujan, menandakan memang untuk arus lalu lintas ini masih bisa dikatakan aman. Dan juga tentunya kami terus pantau apakah nantinya terjadi kepadatan di sore hari sampai dengan malam hari, karena kalau untuk kepadatan terjadi di malam hari. Sementara Bre, kembali ke Anda. Terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Res Area Kilometer 19B Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi buka suara usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Pak, sini Pak. Pak, di sini Pak. Di sini Pak. KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis siang. Roni selesai diperiksa kurang lebih 5,5 jam dan dicecar sebanyak 22 pertanyaan dari penyidik KPK terkait perlintasan Harun Masiku yang terjadi pada tahun 2020 saat ia menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Ya, memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang
Ya, tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Saat di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali, itu melalui Bandara Soekarno-Hatta. Perlu kawan-kawan juga ketahui, pada saat itu belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri dari penyidik KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Menteri. Mantan Dirjen Imigrasi Roni Sompi diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap atas tersangka Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Dalam pemeriksaan, penyidik mendalami soal data perlintasan Harun Masiku. Ya betul, yang bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, tersangka HK, dan tersangka DTI. Untuk pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau ya sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu. Sementara itu KPK memastikan saat ini status mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Harun Masiku masih sebagai saksi. Sebelumnya KPK telah memeriksa dan mencegah Yasona Lauli serta tersangka Hasto untuk bepergian ke luar negeri. Status hukum mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan buronan Harun Masiku menimbulkan pertanyaan publik. Padahal Yasona Lauli telah dicegah kepergian ke luar negeri sejak 24 Desember lalu bersama Hasto Kristianto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan status hukum Yasona Lauli saat ini masih sebagai saksi. KPK menyebut penetapan tersangka dalam perkara korupsi sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Tersangka apa padahal peran dia sama kayak Doni Triistiqomah Pak, bantuin bikin fatwa MA itu Pak? Ya segala sesuatunya kan pasti penyidik lah yang paling nanti menentukan apakah cukup sebagai saksi, ya apakah kemudian ada perkembangan perkara, itu segala sesuatunya ada tahapan dan posisinya sekarang karena saksi ya masih saksi. Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa Yasona Lauli sebagai saksi pada 18 Desember lalu. Saat itu, Yasona ditanya penyidik soal permintaan fatwa yang diajukan ke Mahkamah Agung serta terkait perlintasan Harun Masiku selama menjadi buron. Yasona juga telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri mulai 24 Desember lalu hingga 6 bulan ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iJoes melaporkan. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengaku memiliki dokumen penting negara terkait dugaan skandal korupsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Jokowi mempersilahkan membuktikan kebenaran tudingan tersebut. Si Mulyono itu denger, dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan apa acuran.
Inilah pernyataan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri yang mengaku memiliki dokumen dugaan skandal korupsi Joko Widodo. Tak hanya itu, ia juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan istri Jokowi, yakni Iriana Joko Widodo. Dokumen yang dimiliki merupakan dokumen penting negara yang dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memiliki dokumen berisi dugaan skandal korupsi petinggi negara termasuk Joko Widodo dan Iriana. Jokowi tidak mempermasalahkan dokumen yang dimiliki Hasto. Bahkan, Presiden ke-7 tersebut siap apabila nantinya diperiksa penegak hukum terkait dugaan korupsi. Biasa kan, kita ini sejak menjabat dan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti AC, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Perseteruan antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan memasuki babak baru saat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto jadi tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pihak PDI Perjuangan mengklaim memiliki dokumen penting yang bisa membongkar skandal kasus korupsi petinggi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. 16-15. Baik, untuk Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebut batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% inkonstitusional dan harus dibatalkan. Ketua MK Soehartoyo menyatakan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. MK menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2 menyatakan norma pasal 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2 menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3 memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Sementara itu, 2 dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmich Pevok, memberikan dissenting opinion dalam putusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Anwar Usman dan Daniel Yusmich menyatakan para pemohon dalam uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memenuhi syarat legal standing. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menanggapi putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden. Jokowi mengatakan putusan MK final dan mengikat sehingga harus dihormati dan ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang terkait dampak putusan MK yang memberikan jalan semua partai politik bisa mengusung capresnya sendiri. Ambang batas MK pencalonan dihapus, tanggapannya Presiden sebagai ini itu kan keputusan final dan mengikat. Kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Banyak berapis calon Pak ke depan. Ya harapannya kan seperti itu. Sehingga nantinya akan segera
lanjuti dari pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang yaitu DPR. Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Puspomal telah menangkap seorang prajurit yang terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pas posisi Anyer, dia berhenti sekitar 15-20 menitan. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu, kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga, katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut. Polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya. Bapak saya ngomong kenapa tidak bisa, ini kan polisi mengayomi masyarakat. Ini orang tersebut mau membawa senjata api, kata bapak saya. Minta tolong pendampingannya, kata bapak saya seperti itu kan. Ternyata dari polseknya pun nggak bisa, jadi dia minta izin dulu ke Kapolsek. Dia telepon dulu petugas yang jaga malam pada saat itu. Setelah telepon ke Kapolsek, ternyata tetap nggak bisa juga katanya. Katanya takut kejadian kayak leasing, takutnya leasing. Padahal saya sudah bilang kalau saya ini rental mobil, pemilik mobil, dan saya membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serep juga, gitu. Jadi kejar-kejaran itu dari Sakti sampai ke Anyer, peristiwanya sampai ke rest area itu? Iya, betul. Jadi setelah kita mendapat penolakan pendampingan tersebut, mobil tersebut jalan lagi, Pak, jalan lagi menuju ke Cilegon. Nah, saya pikir itu dia mau ke Lampung, masuk ke Merak ya. Jadi saya mau kontak orang Merak, karena saya ada orang Merak ya, ada petugas yang di Merak untuk memblokade dulu, memportal dulu mobil tersebut jangan sampai menyeberang. Ternyata pas sampai di tol Cilegon, dia tidak arah ke Merak, malah ke arah tol Jakarta. Akhirnya saya kan punya anggota ARMI ya, anggota asosiasi pengusaha rental lah, pengusaha komunitas rental mobil. Kita dibantu sama ARMI itu, ada 3 mobil untuk membantu mengambil mobil tersebut. Jadi 3 mobil tersebut menjaga di pintu tol Cikupa, Balaraja sama Cikande. Nah, mobil tersebut jalan terus. Setelah melewati Cikande, otomatis kan yang 2 mobil di Cikupa Balaraja nunggu ya. Itu mobil tersebut yang Brio itu mampir ke rest area, jadinya yang Cikande itu langsung balik kanan ikutin saya, membantu saya karena kan sudah lewat dari Cikande ya. Nah, pas di Indomaret itu di rest area dia mampir ke Indomaret, mobil Brio itu. Yang mobil Brio itu sudah turun yang bawanya. Saya pikir kita nih tim yang bawa Senpi mobil Brio, ternyata sudah berpindah ke mobil Sigra. Saya nggak tahu, kurang tahu dipindah atau memang Senpinya ada 2 ya. Itu niat saya mau mengamankan yang punya pemegang milik senjata api itu, ternyata bukan. Akhirnya setelah kita pengamankan, yang mobil Sigra langsung menodongkan pistol, mengancam, saya tembak kamu ya, dia bilang itu, saya tembak. Kita lagi ngedekap yang pegang mobil Brio itu. Karena mungkin situasinya lagi kacau, kita nggak dengar yang lagi ngomong tembak itu. Kita fokus yang Brio, ternyata bener ditembak sama dia 2 kali kalau nggak salah ke atas tuh. Setelah 2 kali dar, kita langsung keos semua, kabur kan. Yang pegang Brio juga udah kita lepas. Ditembak lagi 3 kali atau 4 kali ke ngarah ngasal dari jendela mobil, dar gitu kan. Ternyata
bapak saya sendiri yang kena tembak di dada itu. Jadi sangat disayangkan sekali kejadian itu sampai merenggut nyawa ya. Apalagi ayah saya sendiri. Padahal pas saya kabur itu saya minta tolong ya ke Tuhan saya, Allah ya. Jangan sampai anggota keluarga saya yang kena. Ternyata memang takdirnya sudah seperti itu. Insya Allah bapak saya mati syahid ya, karena memperjuangkan hak keluarga ya, memperjuangkan harta hak keluarga. Pemirsa, tadi adalah informasi dari Rizky Agam, anak dari bos rental mobil yang menjadi korban tewas. Dan sementara itu polisi mengakui korban dan anaknya ini sempat mendatangi Polsek Cinangka, Kabupaten Serang untuk meminta bantuan. Namun ditolak lantaran rombongan korban tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen mobil yang dibawa kabur pelaku serta identitas lainnya. Pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB, kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing. Sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar. Karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum, karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan
meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Puspomal telah menangkap seorang prajurit yang terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspomal. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Pemirsa, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Satu pelaku bahkan mengaku anggota TNI, sementara di lokasi ditemukan selongsong peluru. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area Tol Tangerang Merak kilometer 45 dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iJus melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan saat ini status mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga Harun Masiku masih sebagai saksi. Sebelumnya, KPK telah memeriksa dan juga mencegah Yasona Lauli serta tersangka Hasto Kristianto untuk berpergian ke luar negeri. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Bugni. Saya Aulia Wardani, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Status hukum mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan buronan Harun Masiku menimbulkan pertanyaan publik. Padahal Yasona Lauli telah dicegah kepergian ke luar negeri sejak 24 Desember lalu bersama Hasto Kristianto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan status hukum Yasona Lauli saat ini masih sebagai saksi. KPK menyebut penetapan tersangka dalam perkara korupsi sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Yang tersangka apa padahal peran dia sama kayak Doni Triski kok Pak bantuin bikin fatwa MA itu Pak? Ya segala sesuatunya kan pasti penyidik yang paling nanti menentukan apakah cukup sebagai saksi, ya apakah kemudian ada perkembangan perkara, itu segala sesuatunya ada tahapan dan posisinya sekarang karena saksi ya masih saksi. Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa Yasona Lauli sebagai saksi pada 18 Desember lalu. Saat itu, Yasona ditanya penyidik soal permintaan fatwa yang diajukan ke Mahkamah Agung serta terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Yasona juga